saat istri sedang sakit, yang berkata-kata dalam istri ini sosok istri yang Pak D kenal atau bukan? Bukan. Ada makhluk yang menguasai jiwanya istri Pak D. Jelas. Pak D sadar nggak saat itu ketika Sadar. ngomong ngoceh-ngoceh tadi, oh ini bukan istri saya. Iya. Ada makhluk lain yang mempengaruhi istri Bapak. Iya, paham. Jangan bawa temannya Bapak lagi. Itu setan, bawa setan semua dibawa ke rumah. Oke. Berarti yang dilihat oleh istri Pak D saat itu ketika melihat Ustadz yang datang, seolah-olah dia mengatakan bahwa yang datang itu setan. Tapi yang berkata-kata adalah istri Pak D. Istri Pak D. Pak D saat itu percaya nggak? Saat itu tidak. Masya Allah. Itu makhluk lain itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Kang Arif Channel, berjumpa lagi dengan saya Kang Arif ya, dalam acara podcast Qudra Ilahi, di mana podcast ini insya Allah memberikan sebuah ilmu, pengalaman, perjalanan seseorang yang sedang dekat atau yang sedang dekat dengan Allah, dengan kisah-kisahnya yang luar biasa. Dan malam hari ini saya kedatangan tamu. Dan tamu ini tamu yang sangat spesial buat saya. Beliau adalah Pak D Sairin. Saya panggil Pak D atau Ustadz? Pak D. Pak D Sairin. Masya Allah, Pak D Sairin, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat Pak D? Alhamdulillah sehat. Sehat dan menyehatkan. Sehat menyehatkan. Masya Allah. Menguatkan. Ngomong-ngomong Pak D usia berapa nih sekarang? 65. 65 tahun. Masya Allah. Semoga umur yang berkah, umur yang panjang. Umur yang panjang, tapi amalnya juga panjang. Insya Allah. Masya Allah. Silakan Pak D, mungkin Pak D ada kisah-kisah yang menarik dari Pak D tentang perjalanan hidupnya Pak D ini, karena insya Allah menjadi penyemangat buat kita yang ingin mengambil ilmu dari Pak D. Monggo silakan, mungkin dari kisah perjalanan Pak D dari sisi misalkan keluarga atau apa. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum Pak D masuk ke majelis silaturahim umat cahaya ilahi. Iya. Pak D ini orangnya pemarah, gampang emosi. Masya Allah ya, sifat yang pada umumnya manusia itu cepat tapi marah. Pak D ini menjalankan sholat ya sholat, ngaji tetap itu dijalankan Pak D ini mau. Tapi emosional ini tidak bisa mengendalikan sama sekali. Oke. Nah, setelah itu saya kenal majelis silaturahmi cahaya. Silaturahim umat Cahaya Ilahi. Pak D masuk didorong oleh masyarakat perumahan Gria Asri. Pak D katanya ini ada majelis apa namanya? Majelis aliran Pak D. Tolong Pak D kan dipandang di situ katanya bisa nelusuri. Nah, Pak D awalnya mau ngecek. Awalnya mau ngecek, menyelidiki. Nah, saya ketemu sama Ustadz Tasdik. Diajak ngobrol-ngobrol. Saya tertarik juga apa yang diamalkan. Oh begini Pak D, begini. Lah, saya mau diajak ke rumah guru sini. Dilalap ban bocor. Situ mau ketemu guru ban bocor, digeladak sampai majelis sini. Nah, setelah itu alhamdulillah. Oh begini yang diamalkan ya sama, lebih meningkat daripada yang kita baca setiap hari. Masya Allah. Nah ini bedanya. Pak D merasakan yang diamalkan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, yang ibadah seperti apapun tidak nyaman yang ada di majelis ini. Padahal bacanya hanya ini itu. Tapi kenapa orang kok memusuhi? Pada ragu. Terus sampaikan kepada masyarakat begini, akhirnya agak enak. Nah, setelah itu
singkat waktu, singkat cerita, Pak D kena musibah. Musibahnya atau ujian musibah kurang jelas Pak D masih ada. Ya. Istri saya sakit panas 2 hari, terus ngoyang dia itu. Moyang itu apa? Oh iya tuh ngomong tidak karuan guru, ngomong ngacuk bahwa Ngomongnya ngaco. ngatain Pak D ini majelis setan. Oh gitu. Iya. Waduh, kalau teman bapak kesini jangan, itu setan semua. Saat istri sedang sakit, yang berkata-kata dalam istri ini sosok istri yang Pak D kenal atau bukan? Bukan. Bukan. Berarti ada makhluk yang menguasai jiwanya istri Pak D. Jelas. Pak D sadar nggak saat itu Sadar. ketika ngomong ngoceh-ngoceh tadi? Oh ini bukan istri saya. Iya. Ada seseorang, ada makhluk lain yang mempengaruhi istri bapak. Iya, paham. Saat itu karena Saat itu. kata-katanya ini bukan kata-kata istri saya Bukan. yang saya kenal gitu Iya. ya. Masya Allah. Yang nanti saya manggil dari majelis, diajak meruya. Di ruqyah. Di ruqyah di rumah. Alhamdulillah besoknya minta makan. Pada saat minta makan besoknya itu Pak D sudah melihat ini istri sudah kembali atau memang masih Belum sepenuhnya, tapi masih ada karakter istri saat itu, ada. meskipun baru beberapa persen. Iya, minta makan. Seperti ini ya, artinya beberapa saat bisa menjadi seorang istri yang Pak D kenal, kemudian tiba-tiba menjadi orang lain gitu. Orang lain. Masya Allah. Sepanjang 1 bulan puasa itu seperti orang lain. Selama bulan puasa, Selama bulan Ramadan puasa. Masya Allah. Habis itu saya minta Ustaz Atik sampai datang lagi, dia marah-marah lagi. Jangan bawa temannya bapak lagi. Itu setan, bawa setan semua dibawa ke rumah. Oke. Berarti yang dilihat oleh istri Pak D saat itu ketika melihat Ustadz yang datang, seolah-olah dia mengatakan bahwa yang datang itu setan. Tapi yang berkata-kata adalah istri Pak D. Istri Pak D. Pak D saat itu percaya nggak? Tidak. Masya Allah. Itu makhluk lain itu. Berarti dalam hal ini istri Pak D masih dalam penguasaan iblis atau setan dalam jiwanya istri Pak D sendiri. Iya. Karena dia mengatakan orang-orang yang baik, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bermaksud untuk mau menolong malah dibilang setan. Iya. Malam lebaran, delalah, kersane Allah. Bisa nanya Pak besok masak apa? Nah, alhamdulillah di situ. Udah kembali ke jasadnya istri dan batinnya istri yang Iya, sebenarnya. sebenarnya itu. Karena Pak D mengenalnya ya. Mengenalnya udah Bu, nggak usah repot-repot. Pesen ketupat aja Bu, buat anak-anak, cucu-cucu. Tapi anak-anak ini masih nekat. Kepingin meriksain ibunya ke rumah sakit. Berjalan juga ke rumah sakit. Berjalan, silakan daripada kita. Ya nggak apa-apa Pak D, kan yang namanya syariat bisa lewat perantara apa saja. Mungkin secara medis kan rumah sakit bisa menentukan dengan caranya, dengan ilmunya. Terus apa hasil dari rumah sakit atau mungkin diagnosa dari dokter? Ya. Dibawa ke rumah sakit yang kejiwaan. Oh, sakit kejiwaan. Iya. Jadi rumah sakit kejiwaan. Iya. Rumah sakit jiwa ya. Uh-uh. Terus apa kata dokternya? Ya. Apa ada obat yang harus diminum? Ada guru dikasih obat, tapi saya checking obat ini Pak D sudah ngalamin di rumah sakit dulu. Oh dulu Pak D juga pernah ngalamin? Pernah di kesehatan. Dianggap apa Pak D waktu dulu? Enggak, yang melihat obat tidur. Obat tidur, Obat penenang. Nah, apa efeknya kalau disuruh begini aja? Ketika diberikan obat penenang tadi, apakah terus kemudian ibu menjadi tenang? Enggak, Enggak. ngefek apa-apa. Oh enggak ngefek. Enggak. Oh, Cuma tapi tidur gitu doang guru. Habis tidur rewel lagi. Udah, biasa lagi Masya begitu. Allah. Ada nggak penyakit-penyakit jasad yang dideteksi? Nggak Ada ada, misalkan nggak ada entah sama paru-paru, entah batuk, entah Nggak apa. ada, normal, sehat semuanya. Normal semua sehat. Darah apapun normal semuanya. semua. Bagus. Ya artinya jasadnya bagus, Bagus. hanya batinnya saja. Iya. Ya ada. sakit jiwanya. Ya. Mm. Jadi jiwanya ada gangguan. Nah,
Benar. Dengan obat penenang diharapkan jiwanya menjadi tenang, gitu ya. Padahal yang bisa menenteramkan jiwa hanya zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi zikrillah. Ala ma bi zikrillah wa tatma'innul qulub. Dengan mengingat nama Allah, maka niscaya tentramlah hati kita. Hati kita tentram, pasti jiwa kita tenang. Dan hanya mengingatku dan hanya menyebut namaku, kata Allah, maka jiwamu akan tentram. Ya. Jadi sebetulnya tentram itu, tenang itu, hati dan jiwanya tenang, ya karena hati dan jiwanya selalu ingat kepada Allah. Dengan ingatnya, dia menyebutkan nama-namanya. Ya. Itu obat yang paling manjur. Setelah guru menganjurkan Pak disuruh kafarat puasa. Oh, melaksanakan kafarat. Masya Allah. Nah, dari situ ada hasilnya, Pak De. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai sekarang, ya Allah. Istri saya tidak gampang marah. Apapun ngomong Pak De. Alhamdulillahnya berubah total. Kembali kepada istri yang dahulu yang Pak De kenal. Iya. Tapi setelah melaksanakan kafarat. Kafarat ini kan perintah Allah. Iya. Mungkin, maaf nih Pak De, dulu kan Pak De emosional. Iya. Sholat iya, jadi imam masjid iya, tapi masih hawanya masih gampang emosi. Pak De punya guru silat. Itu yang kemungkinan itu yang ngasih ilmu-ilmu yang kekebalan macam-macam dia. Oh, dulu Pak De juga kebal. Nah, pernah kebal. Alhamdulillah dulu. Wah, Pak De ini Masya Allah ya. Apa yang Pak De rasakan ketika ini harus dikafarat nih? Ya karena ada gimana guru? Merasa gimana kayak bukan dirinya Pak De sendiri. Oh, Pak De sendiri juga merasa dulu iya. Bukan seperti Pak De. Nah, bukan. Kayak ada sesuatu makhluk yang masuk. Nah, seperti itu. Yang menguasai Pak De. Jadi yang emosi tadi. Sampai sekarang masih ada kayaknya satu ini kepingin dibuang bener-bener ini. Ini yang masih kadang-kadang masih nyeletok. Tahun kemarin saya nonjok orang, saya panggil guru maaf. Orang sampai gelontoran. Masya Allah. Tuh, saya dipala guru, saya tonjok 2 kali. Ambruk orangnya. Ini kayaknya masih ada. Satu nggak Allah alam guru. Mohon bantuannya guru. Supaya ini dijauhkan sama sekali. Biar Pak De lebih usuk, lebih tawadu lagi guru. Untuk menolong orang sesama. Ini tujuan Pak De dari awal, dari kecil. Insya Allah itu yang Pak De tuju. Iya. Jadi Pak De merasa masih ada. Masih ada guru. Ya, insya Allah ketika Pak De bisa menundukkan yang membuat Pak De emosi, ya. Sejatinya Pak De sendiri yang bisa menundukkannya dengan selalu menenteramkan diri dengan zikrullah, kemudian dengan perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Insya Allah cepat atau lambat, ya, Pak De bisa menguasai diri Pak De. Untuk bisa menguasai juga makhluk yang tadi Pak De anggap satu yang sangat mengganggu, ya. Insya Allah, nah, ketika Pak De bisa mengatasi masalah dalam diri Pak De sendiri, insya Allah bisa mengatasi masalah-masalah orang lain. Ya, baik sahabat Kang Arif Channel, penonton setia Qudra Ilahi, kita sudah mendengar kisah perjalanan Pak De Sairin. Dari sini kita bisa ambil pelajaran. Semoga tayangan ini bisa memberikan inspirasi buat kita tetap menjadi orang yang baik, ya, menjadi orang yang selalu ingin membahagiakan orang lain, karena bahagia itu mudah, ya. Sesungguhnya ketika kita bisa membahagiakan siapapun, maka itulah letak kebahagiaan, ya. Baik, sampai jumpa lagi dengan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.